Shalom semuanya, apa kabar? Ya, pada pagi hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Hidup dalam Buah Roh Kudus. Dan di dalam video ini saya akan mengambil buah roh, yaitu kasih. Dan buah Roh Kudus itu terdapat di Galatia 5 ayat 22. Dan saya mengambil buah kasih ini itu berdasarkan Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dan itu berkisah tentang orang Samaria yang murah hati. Baik, saya yakin setiap dari kita sudah pernah mendengar perumpamaan ini, tetapi saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan kaya akan pengetahuan, pembelajaran, dan makna. Dan setiap kita terus mengulangi membaca firman Tuhan itu, kita selalu diingatkan tentang apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan sama-sama belajar tentang perumpamaan ini. Kita mulai di ayat 25, ceritakan bahwa ahli Taurat bertanya, tetapi maksud dari bertanyanya ini yaitu dengan mencobai Tuhan Yesus. Dia bertanya apa yang harus ia perbuat untuk bisa dapat hidup yang kekal. Kita perlu tahu bahwa ahli Taurat ini adalah orang yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mempelajari kitab suci. Bisa dikatakan dia itu adalah pakar dalam hukum Musa atau hukum Taurat. Dan di dalam teks ini di ayat 25 itu tadi sudah saya katakan terdapat kata mencobai. Di dalam bahasa aslinya yaitu ekpeirason, yang artinya itu menguji, menggoda, menjebak dengan bermaksud menjatuhkan. Dan dari kata ini bisa ditarik kesimpulan bahwa ahli Taurat itu tidak benar-benar bertanya. Kata ini dapat diartikan menguji. Dalam konteks ini ahli Taurat mau menguji pengetahuan Tuhan Yesus itu sampai di mana tentang hukum Taurat. Dan ahli Taurat ini juga mau menjebak kebenaran tentang ajaran yang Tuhan Yesus lakukan, dan jika Tuhan Yesus salah menjawab pertanyaannya, maka ya Tuhan Yesus akan terjebak dan Tuhan Yesus akan dibawa ke pengadilan. Dan itu tujuan kenapa ahli Taurat bertanya seperti itu kepada Yesus, padahal dia tahu jawabannya. Ahli Taurat ini menyebut juga Tuhan Yesus guru pada ayat 25. Ini memberikan suatu indikasi bahwa dia mengakui bahwa Tuhan Yesus punya otoritas dalam mengajarkan hal-hal agama. Karena itu ia berharap Yesus memberi jawaban untuk pertanyaannya. Oke, kita lanjut di ayat 26. Di ayat 26 ini Tuhan Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan dari ahli Taurat yang terdapat di ayat 25. Tetapi ada hal yang unik di ayat 26 ini, di mana Tuhan Yesus malah bertanya balik kepada ahli Taurat. Kenapa Tuhan Yesus bertanya balik kepada ahli Taurat? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa ahli Taurat ini mau mencobai dia. Tuhan Yesus tahu bahwa ahli Taurat itu benar-benar mengetahui tentang hukum Taurat sampai ke detail-detailnya. Dan ketika Tuhan Yesus mendengar jawaban yang benar dari ahli Taurat tentang kesimpulan dari hakikat dan tujuan hukum Taurat itu, Tuhan Yesus langsung mengatakan kepada ahli Taurat demikian, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Itu bisa kita lihat di Lukas 10 ayat 28. Di sini kita melihat bahwa ahli Taurat itu secara teori
belum bisa atau kurang dalam menerapkan atau mempraktekkan hukum Taurat itu, dan sadar kalau dirinya itu belum menerapkan sepenuhnya tentang hukum kasih, dan ia pun terjebak oleh pertanyaannya sendiri dan jawabannya sendiri. Dan karena ia terjebak, ia pun membela dirinya dengan mengajukan pertanyaan tentang sesama. Ahli Taurat ini mengajukan pertanyaan tentang siapa sesamaku kepada Tuhan Yesus. Secara tidak langsung dia mempermasalahkan atau mempertanyakan tentang batasan-batasan kasih dan pemenuhan tuntutan hukum Taurat. Dia mau mengetahui kepada siapa dan di mana kasih itu ditujukan atau diberikan kepada siapa. Itu bisa dilihat di Lukas 10 ayat 27. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang mendasar, dan kita perlu tahu bahwa orang ahli Taurat ini adalah orang Yahudi yang dia menganggap dirinya adalah pusat, dan dia dikelilingi oleh kerabat dekatnya, kemudian sanak keluarganya, dan dari lingkaran orang-orang yang dia kelilingi seperti itu, dia menyatakan dirinya sebagai keturunan orang Yahudi, dan ahli Taurat ini juga mewakili kebanyakan pemikiran dan sikap orang Yahudi lainnya pada masa itu, di mana dia berpikir bahwa sesamanya itu adalah orang-orang Yahudi saja, selain bukan orang Yahudi itu bukan sesamanya. Dan di perumpamaan ini Tuhan Yesus mau menegur pemikiran seperti itu. Maksud Tuhan Yesus adalah sesamamu bukan sesama orang Yahudi saja, tetapi semua orang, bahkan musuhmu sekalipun, yaitu orang Samaria. Itu dalam bahasa aslinya, yaitu Yunani, itu dipakai kata plesion yang diterjemahkan sebagai bukan saudara kandung, saudara, sesuku, atau sekebangsaan. Untuk menjelaskan makna sesama ini dalam bahasa aslinya plesion, Tuhan Yesus pun menggunakan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Dan dari sini pasti menimbulkan pertanyaan buat kita, kenapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini dengan memakai tokoh orang Samaria yang murah hati. Dan kita akan membahasnya di renungan kali ini. Oke, jadi perlu kita ketahui bahwa antara orang Samaria dan orang Yahudi itu mereka bermusuhan, dan seperti ada tembok pemisah antara mereka. Jadi orang Samaria ini dijauhi dan dipandang rendah oleh orang Yahudi, dan tidak jarang orang Samaria itu berlaku tidak bersahabat dengan orang Yahudi. Itu bisa kita lihat di Lukas 9 ayat 52 sampai 53 dan Yohanes 4 ayat 9. Jadi orang Yahudi ini tuh sangat membenci orang Samaria. Mereka menganggap orang Samaria ini adalah orang yang paling hina, dan orang Samaria adalah mereka yang berketurunan campuran. Itu alasan kenapa orang Yahudi sangat membenci orang Samaria. Mereka menganggap orang Samaria itu adalah orang yang rendah, dan mereka menganggap orang Samaria itu tidak murni adalah orang Yahudi. Bisa dikatakan bahwa mereka itu berkompromi dengan dunia dan Tuhan. Jadi dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan suatu pola atau sikap baru, pola pikir yang baru, pola sikap yang memancarkan kasih tanpa kita pandang bulu melalui figur orang Samaria yang murah hati. Dengan perumpamaan ini Tuhan Yesus melakukan suatu perombakan baru
Tuhan Yesus menegaskan bahwa tidak ada orang yang bukan sesama kita. Sesama bukan soal darah atau kebangsaan atau persekutuan keagamaan. Bukan soal itu. Sesama yang dimaksud di sini itu ditentukan oleh sikap yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Di dalam perumpamaan ini, sesama ini tampil bukan sebagai pribadi yang menarik, melainkan sebagai orang yang menderita, penuh dengan darah. Bisa juga dikatakan dia hampir mati dan dia tidak dapat mengembalikan usaha, kasih, uang, pakaian yang diberikan kepadanya. Dia memerlukan pertolongan yang tidak dapat dia bayar kembali. Menghindari sesama berarti melanggar kedua hukum utama, yaitu hukum kasih pada Tuhan dan sesama. Imam dan orang Lewi mengetahui dengan baik perintah Allah, dan si ahli Taurat dapat menafsirkan bagi orang lain. Dua tokoh dalam perumpamaan Yesus ini adalah orang-orang terkemuka dalam komunitas orang Yahudi. Seorang imam dan seorang Lewi, suku yang dikhususkan untuk melayani dalam bait Allah. Mereka tahu betul tentang hukum-hukum Allah dan bahkan mereka selalu mengatakan kebenaran di depan umat Allah. Tapi sayangnya itu tidak menjamin keterlibatan mereka mungkin aktif dalam pelayanan. Tidak berarti itu mereka menaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu. Ketika ini bisa kita lihat ketika diperhadapkan pada kebutuhan sesamanya yang sedang menderita, baik sang imam maupun orang Lewi tidak mempraktikkan kebenaran yang mereka ketahui atau mereka beritakan. Mungkin mereka takut mengambil resiko menolong orang yang belum mereka kenal. Lagi pula mungkin mereka juga sibuk dan sedang terburu-buru. Bukankah juga dalam konteksnya saat ini kita seringkali demikian? Kita mau menolong orang lain, pikir-pikir dulu. Kita lebih mementingkan diri kita sendiri, mementingkan mungkin kalau saya tolong dia, saya akan kena masalah, saya akan kena resiko. Bukankah kita seringkali juga berpikir seperti itu? Keaktifan kita melayani bukan jaminan bahwa kita selalu menaati firman Tuhan. Dan jika dibandingkan dari ahli Taurat, orang Lewi, imam, orang Samaria ini melaksanakan kasih. Padahal kita tahu bahwa dia bukan orang yang percaya, dia juga mungkin tidak tahu tentang hukum Taurat itu dibandingkan dengan ahli Taurat, imam, dan orang Lewi itu. Tetapi orang Samaria ini melaksanakan kasih, menunjukkan bahwa ia menghidupi hukum itu. Dan bisa dibilang orang Samaria ini telah menekankan kasih kepada sesama. Mengasihi sesama itu berarti melakukan tindakan kasih secara nyata lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu bisa kita lihat sangat jelas. Yesus menggambarkan bagaimana kasih itu dapat dirasakan, yakni dengan tindakan nyata. Dan sangat jelas juga Tuhan Yesus memperlihatkan kepada siapa saja kasih itu dibagikan, yakni kepada semua orang. Mengasihi sesama manusia bukan karena mereka sama dengan kita atau berbuat baik kepada kita, tetapi karena Tuhan menghendaki kita menyatakan kasih-Nya kepada sesama kita. Dan itu berarti termasuk orang-orang yang pernah menyakiti kita. Dan pada ayat 36-37 ini merupakan dialog penutup yang berisi tentang kesimpulan atas pertanyaan, siapakah sesamaku manusia, dari ahli Taurat itu. Dan Tuhan Yesus seperti memberi tamparan keras melalui pertanyaan penutupnya di ayat ini. Pertanyaan ini seperti menghujam dengan tajam tentang pikiran ahli Taurat.
dengan Tuhan Yesus bertanya, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Dan ahli Taurat itu menjawab, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kemudian perkataan penutup dari Tuhan Yesus membungkam mulut ahli Taurat sekaligus mengakhiri perumpamaan ini. "Pergilah, perbuatlah demikian." Tuhan Yesus meminta sang ahli Taurat meneladani perbuatan orang Samaria yang murah hati. Itu bisa dilihat di ayat 37. Sebuah perintah yang tidak mudah. Jangankan mengasihi orang yang memandang kita sebelah mata, orang dari sekelompok yang sama pun belum tentu mudah untuk dikasihi. Betapa kita semua butuh kasih karunia Tuhan untuk dapat menaati perintahnya, terlebih dalam mengasihi sesama kita. Oke, sekian renungan kita pada hari ini. Saya berharap kita boleh mengasihi semua orang, bukan hanya orang yang baik kepada kita saja, tetapi orang yang kita rasa itu adalah musuh kita atau orang yang pernah menyakiti kita, kita juga perlu untuk mengasihi mereka. Tetap semangat, sampai jumpa.